Ganjar datang di satu tempat, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Papua, NTT, Kalimantan, di Jawa Tengah, atau di tempat-tempat lain. Jadi untuk apa seperti ini? Kalau dikatakan abuse of power ya tidak punya bukti dan data karena memang beliau masih presiden. Beliau berhak datang ke seluruh tempat di Indonesia ini. Tapi kenapa kok harus kebetulan dalam tanda kutip selalu membuntuti langkah Pak Ganjar? Apakah benar itu strategi penghapusan jejak? Yang tahu hanya Tuhan dan orang-orang yang melakukan hal itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin tepatnya saya membaca berita statement dari calon presiden nomor urut 3, Mas Ganjar Pranowo. Waktu itu beliau lagi kampanye di Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengatakan dengan penuh kesantunan bahwa pasti sebentar lagi ada yang datang mengikuti jejak langkah saya. Demikian kata Mas Ganjar. Sebetulnya saya sudah pengen sekali membuat opini terkait hal ini karena sebetulnya ini pernah beberapa bulan yang lalu disampaikan Mas Ganjar kepada saya secara langsung bahwa selama ini selalu ada upaya membuntuti jejak langkah kampanye Ganjar Pranowo. Setiap Mas Ganjar datang di suatu daerah, entah 2 hari, 3 hari, kemudian datanglah entah itu Presiden Jokowi, entah itu Gibran, entah itu siapapun. Kelihatannya ini bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu hanya satu lokasi. Contohnya di Papua, Mas Ganjar datang, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Hanya hitungan hari. Di Kalimantan demikian pula. Di NTT demikian pula. Di Jawa Tengah bulan Desember yang lalu, Mas Ganjar datang dan sebagainya. 2 hari, 3 hari kemudian Pak Jokowi datang ke sana. Sekarang pun kemungkinan besar akan berlaku demikian. Bukan hanya Mas Ganjar yang dibuntuti jejak langkahnya, termasuk Ibu Atikoh, istri dari Mas Ganjar. Selalu Bu Atikoh datang di Banten misalkan, kemudian datang lagi kunjungan kerja presiden. Sebetulnya agak memalukan sebetulnya kalau saya membahas hal ini, tapi ini bukan koinsiden, tapi sesuatu yang sudah by design, bukan kebetulan semata. Kebetulan itu hanya mungkin sekali di lokasi, itu bisa dikatakan kebetulan. Kalau by design itu kayaknya memang ada kesan yang sangat-sangat kuat bahwa Pak Jokowi ini membuntuti jejak langkah Pak Ganjar kampanye di suatu tempat. Saya tidak tahu apa manfaatnya, apakah untuk menghapus jejak, saya tidak tahu. Meskipun bisik-bisik para politisi yang saya dengar itu adalah strategi untuk penghapusan jejak dari Ganjar Pranowo. Pertanyaannya efektif atau tidak? Saya dengan tegas mengatakan itu sangat tidak efektif. Karena apa? Ini seolah-olah membodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tahu persis mana emas, mana loyang. Rakyat Indonesia dapat membedakan di mana orang itu yang mempunyai niat tulus atau orang yang datang dengan tujuan yang tidak baik. Presiden Jokowi pernah membantah hal ini.
Dikatakan oleh beliau, katanya kunjungan kerja itu sudah direncanakan berbulan-bulan. Mohon maaf, dengan segala hormat, saya kok tidak bisa percaya. Akan sulit sekali saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Presiden karena rekam jejak. Beberapa bulan yang lalu beliau mengatakan anak saya tidak mungkin jadi calon wakil presiden, baru 2 tahun jadi wali kota, sangat tidak logis. Faktanya beberapa bulan kemudian Anda lihat sendiri seperti apa. Saya fokus mendukung Ganjar Pranowo, itu disampaikan berkali-kali, kenyataannya berbeda. Kalau orang Jawa mengatakan esuk dele sore tempe, pagi kedele sore tempe, artinya begitu mudah berubah dan sangat-sangat tidak konsisten. Apakah ini bentuk strategi komunikasi politik? Saya tidak percaya. Politik itu adalah cara bagaimana mempengaruhi rakyat. Bisa digunakan dengan cara yang baik, yang indah, edukatif. Bisa juga dengan cara yang sangat tidak baik. Pakai politik uang, intimidasi, maupun politik bagi-bagi bansos yang dari negara seolah-olah dikatakan itu dari paslon tertentu. Ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Karena apa? Menteri-menterinya Pak Jokowi, saya sebut saja Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang kebetulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kebetulan Ketua Umum Golkar mengatakan bansos ini, BLT ini dari Pak Jokowi. Ini kan menyesatkan dan termasuk dalam kategori pembohongan publik. Sekali lagi saya harus mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Bahwa bansos BLT itu adalah dana negara. Dana dari APBN, dana dari rakyat Indonesia. Adalah suatu kewajiban mutlak negara untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, kalaupun ada program bansos, BLT atau apapun yang lain, itu adalah hak sepenuhnya masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Jadi tidak benar kalau itu diklaim itu milik pribadi Pak Jokowi. Ini bukan uang pribadi presiden, bukan uang pribadi menteri, ini uang negara. Coba, siapa yang bisa membantah apa yang saya katakan? Sahabat Indonesia, kembali yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Penghapusan jejak atau mengikuti langkah seperti ini kelihatannya sih sah-sah saja, tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi kan tidak etis. Apakah sekarang etika ini sudah jadi barang langka di negeri ini? Merusak tatanan Mahkamah Konstitusi dianggap biasa-biasa saja. Dianggap normatif. Padahal sudah jelas keputusannya dianggap merusak etika dan norma. Tidak tahu malu, santai-santai saja. Etikanya kemana? Belum lagi masalah kepantasan. Pertanyaannya untuk apa Pak Jokowi melakukan membuntuti rekam jejak Pak Ganjar itu? Kalau itu kebetulan, walau alam lah. Tapi mohon maaf, saya tidak percaya. Dan jutaan rakyat juga tidak percaya kalau itu hanya kebetulan semata. Persepsi publik yang dibangun oleh masyarakat melihat fenomena ini adalah upaya sistematif untuk menghapuskan jejak. Kita mau bicara apa lagi? Hanya sekedar ingin supaya jagoannya yang didukung menang,
kebetulan di situ ada anak sulungnya, lalu presiden bisa melakukan segala cara. Seharusnya kan tidak boleh begitu. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengingatkan Presiden Jokowi. Beliau orang Jawa, seharusnya tidak perlu diberikan teguran yang keras. Orang Jawa itu penuh dengan kepekaan sosial. Tapi kali ini saya harus mengkoreksi apa yang saya yakini, bahwa ternyata kepekaan sosial itu sudah hampir musnah di negeri ini akhir-akhir ini. Jadi sahabat Indonesia, kenapa ini saya opinikan? Karena ini memang sudah menjadi grundelan saya beberapa bulan ini melihat fenomena yang terjadi. Mas Ganjar datang di satu tempat, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Papua, NTT, Kalimantan, di Jawa Tengah, atau di tempat-tempat lain. Jadi untuk apa seperti ini? Kalau dikatakan abuse of power, ya tidak punya bukti dan data, karena memang beliau masih presiden. Beliau berhak datang ke seluruh tempat di Indonesia ini. Tapi kenapa kok harus kebetulan dalam tanda kutip selalu membuntuti langkah Pak Ganjar? Apakah benar itu strategi penghapusan jejak? Yang tahu hanya Tuhan dan orang-orang yang melakukan hal itu. Tapi dalam kesempatan ini saya kembali masih berusaha untuk mengingatkan, berpolitiklah dengan etika dan nurani. Jangan menghalalkan segala cara, karena rakyat Indonesia dalam diam itu mencatat dengan keras karakter pemimpin A seperti apa, karakter pemimpin B seperti apa, dan itu masuk dalam memori bawah sadar dari seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang akan dikenang oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya sekarang, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Seperti sekarang, bagaimana rekam jejak memori kita melihat sosok seorang Soekarno? Bagaimana memori kita mempersepsikan sosok seorang Soeharto, seorang Habibie, seorang Gus Dur, seorang Ibu Megawati, seorang SBY? Semuanya ada dalam rekam jejak memori rakyat Indonesia. Nah, sekarang Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi menjadi presiden. Persepsi seperti apa yang diinginkan Pak Jokowi dari rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi tergantung dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri. Apakah di sisa waktu sekian bulan ke depan ini Pak Jokowi masih mempunyai sisa kenegarawanan yang ada? Kenegarawanan itu penuh dengan etika, penuh dengan tata krama, dan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bukan sekedar sesuai dengan aturan. Aturan itu dibuat oleh manusia. Tapi kalau etika itu adalah kesepakatan masyarakat yang sudah menjadi darah daging perilaku kita sehari-hari, mulai sekarang sampai sebelumnya di leluhur-leluhur kita waktu itu. Itulah etika dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jangan sampai itu punah hanya demi kekuasaan. Jangan sampai itu lenyap dengan cara menghapuskan jejak langkah seorang calon pemimpin hanya gara-gara pengen anaknya berkuasa. Kita mempunyai tanggung jawab kepada generasi kita selanjutnya. Norma dan etika apa yang kita wariskan agar etika ketimuran Indonesiawi kita ini masih tetap terjaga dan kita tidak kehilangan jati diri sebagai rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini hanya mereverse dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo
Meskipun beliau tidak menyebut nama, tapi saya memberanikan diri menyebut nama karena memang ini sudah menjadi rahasia publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hanya sekedar dugaan atau persepsi saya. Mudah-mudahan ini hanya kebetulan, meskipun rakyat Indonesia yang punya nurani, punya kewarasan, punya akal sehat, tidak bisa dengan mudah percaya bahwa itu hanya kebetulan semata. Yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita potret itu adalah upaya penghapusan jejak. Itu yang terjadi saat ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudi Eskandar.